مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai insan-insan yang yakin bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu, yang yakin dengan adanya hari kebangkitan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan, syukuri nikmat, ingatlah kepada Allah selalu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, ada sebuah ancaman yang seharusnya kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Tapi banyak di antara kita menjadikannya bukan ancaman. Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis bahwa pada suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Lalu suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis? Faqalat, "Dzakartu an-nar fabaki." Aku ingat sama neraka, lalu aku menangis. Pernahkah kita menangis tatkala mengingat neraka? Atau kita memang tidak pernah mengingat neraka dan menjadikannya sebagai ancaman? Ahibati fillah, pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, gak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Azab yang paling hina di neraka
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahwalun nas azaban yaumal qiyamah rajulun." Seorang laki-laki yang di dua telapak kakinya diletakkan bara api. Kita kemarin mendengar berita salah satu lapas yang terbakar. Puluhan orang mati. Bagaimana orang-orang yang di sekitarnya mendengarkan teriakan orang-orang yang dibakar atau yang terbakar di dalam lapas tersebut. Seperti apa sih adab kalau orang dibakar di dunia? Iya. Mungkin tidak sampai setengah jam dia sudah mati. Tapi ini orang di neraka, di dua telapak kakinya diletakkan bara api, yaghli min huma dima'u. Dia enggak mati. Otaknya mendidih seperti air. Itu orang yang paling ringan ada. Ini yang menyebabkan Aisyah menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada suaminya, "Atadkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat? Karena Aisyah tahu pada hari kiamat itu semuanya nafsi, nafsi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi salasat mawatin fala." Di tiga tempat enggak ada yang ingat sama saudaranya. Enggak ada yang ingat sama anaknya. Enggak ada yang ingat sama orang tuanya. Enggak ada yang ingat dengan sahabatnya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Yang pertama, indan mizan. Ketika kita di dalam timbang, tatkala amal itu ditimbang, tatkala kitab kita ditimbang, tatkala diri kita ditimbang, kita hanya ingat diri kita. Sampai dia tahu apakah timbangan kebaikannya lebih berat atau timbangan keburukannya lebih berat. Yang kedua, inda tatayuris suh. Ketika rapot-rapot itu dibagikan, orang semua menunggu, melihat rapot itu berterbangan. Mereka menanti apakah rapot itu akan diterima dengan tangan kanannya, atau diterima dengan tangan kirinya, atau dari balik punggungnya. Ketika itu dia tidak memikirkan siapa-siapa. Dan yang ketiga, inda sirat. Ketika mereka melewati sirat, jamaah, kita tidak akan masuk surga kecuali kita melewati neraka jahanam. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan, wa in minkum illa waridha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Allah. Ada seorang yang menangis tatkala mendengar ayat ini. Dia mengatakan, Allah menyampaikan, Allah menginformasikan, kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat. Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka. Ahibati fillah. Berkaitan dengan neraka ini, yang terkadang kita lebih takut sama COVID-19 daripada neraka. Semua pakai masker. Semua menjaga jarak. Tapi banyak yang tidak sholat. Banyak yang tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Datang ke masjid cuma hari Jumat. Tiap hari berangkat ke tempat kerjanya. Dari pagi dia meninggalkan rumahnya sampai sore. Tapi azan dikumandangkan, kadang-kala tidak tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau
tidak menganggap neraka ini ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita Nu'man bin Bashir dari atas mimbar, Nu'man itu menceritakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di mimbar kota Madinah, di mimbar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan dengan suara yang lantang, "Anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar." Aku peringatkan kepada kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku peringatkan kalian, ada neraka yang menanti kita. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jauza, seorang alim ulama, dia mengatakan, andai kata aku punya kekuasaan, aku akan meletakkan di menara kota Basra seorang yang kerjanya hanya teriak dari menara itu, memperingatkan kepada orang yang berlalu lalang dengan ucapannya an-nar, an-nar, neraka, ada neraka di sana. Karena kita lupa dengan neraka itu. Kita sibuk mengumpulkan harta yang seakan-akan dapat menambah umur kita. Apakah orang-orang kaya tambah umurnya? Apakah dengan hartanya mereka dapat kekal dan abadi hidup di dunia? Sebutkan orang-orang terkaya di dunia ini. Satu persatu mereka mati. Dan ada neraka yang menanti di sana. Adapun kata Malik bin Dinar, dia mengatakan, kalau aku punya kekuasaan, aku akan letakkan di semua menara kota-kota di dunia ini seorang yang teriak mengatakan an-nar, an-nar, neraka, neraka. Wallahi jemaah, kadang-kala kita sibuk dengan dunia kita, lupa bahwa neraka menanti kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah perintahkan kepadanya untuk berdakwah dengan terang-terangan, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluarga-keluarga dekat. Nabi naik ke sofa, dipanggil tuh orang-orang Quraisy, kumpul di sana, dipanggil satu persatu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka. La uni ankum minallahi syai'an. Aku enggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kalian kalau Allah memasukkan kalian ke neraka. Kalian yang menyelamatkan diri kalian sendiri. Lalu beliau memanggil putri yang sedih. Ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putri Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Para orang tua punya tugas, tidak hanya mengumpulkan harta, bekerja dan bekerja. Dia berpikir bahwa kewajiban dia adalah menyenangkan hati anak-anaknya. Di mana? Di dunia. Berapa lama kita dapat menyenangkan hati anak-anak kita? Hadza zawji, ini suamiku, ini lakiku ya Allah. Ma'allamani wala adabani. Dia enggak pernah ngajarin aku ya Allah, enggak pernah mendidikku untuk beribadah kepadamu, enggak pernah mengenalkan aku kepada hak-hakmu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis su. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. Ahibati fillah, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Ini kunci masuk. Bagaimanapun baiknya manusia, tapi kalau dia tidak bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, neraka tempat. Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Bagaimana baiknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, Abu Talib, membela Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwahnya. 10 tahun dia pasang badan. Dan dia pula yang merawat Nabi alaihi salatu wasallam tatkala kecil. Tapi tatkala pamannya tidak mau mengatakan la ilaha illallah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan kepada pamannya, ya paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallah. Katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah dengan kalimat ini. Tapi pamannya mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Oh, kau pergi umrah, saya puasa Ramadan, saya bangun masjid, saya sedekah. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti engkau aman dari kesyirikan. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa laqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu, yakni kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum Nabi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau melakukan dosa syirik, semua amalanmu gugur. Itu Nabi. Dan tidak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما